di part atau video 3 ya, kajian hijib. Kita katakan mudah-mudahan Allah meridhoi. Hijib bahar, hijib yang ke-9. Dalam taklim kita, hijib itu ratusan. Ya. Adalah salah satu bacaan yang banyak dibaca oleh para ulama. Entah ulama sekarang. Kalau di ulama-ulama torekot umumnya dibaca ini rata-rata. Santri dan pengamal tarekot khususnya tarekot Sajaliyah, Qadariyah, wan Naqsabandiyah, seluruh tarekot. Hijib bahar. Kata bahar memiliki arti laut. Bahrain, laut. Dalam kitab Kunuzul Nurainiyah, itu kitabnya, halamannya 350 disebutkan hijib dalam menciptakan hijib bahar adalah sebagai berikut. Hijib bahar disebut bahar. Di kitab Al-Kunuz An-Nurainiyah berbunyi begini. Jadi harus jelas buktinya hijib ini. Ya. Bukan arti kata amalan-amalan ditemukan oleh ulama biasa, enggak. Wasumi hizbul bahri li annahu wudiya fil bahri wallama warrada fihi min dzikril bahri wa yusama hizbul sagiru aidan. Artinya hijib ini disebut dengan hijib bahar atau hijib laut karena hijib ini sebelum disampaikan ke amalannya diapungkan di laut samudra. Hijibnya ini bertahun-tahun karena di dalamnya disebutkan ada laut. Jadi hijib ini dinamakan dengan hijib asyagir. Sampai dalam riwayat teks hijib diapungkan, ditaruh di lautan sebelum dibaca pengamalnya oleh umat Islam sampai sepanjang masa. Itu dia. Sebagian kalangan menamakan hijib ini juga hijib syagir. Hijib bahar disusun oleh Imam Sufi besar kelahiran Iskandaria, Mesir, bernama Abu Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy-Syadzili. Adapun manfaat hijib bahar antara lain terjaga dari serangan-serangan yang besar. Serangan besar umpamanya yang paling keren COVID, sifatnya kan global ya. Jadi kalau kita di diri kita kena serangan besar penyakit yang sulit disembuhkan secara medis, boleh pakai ini. Tenung, santet semacamnya. Tapi biasanya itu dengan sakron selesai itu. Ya. Salah satu yang paling spesifikasi hijib bahar adalah mendatangkan angin. Nah, tuh. Karena pada masa itu laskar Muslim menuju ke Eropa untuk menyelesaikan Bizantium, nggak ada angin. Maka dibacakan ini timbullah angin karena waktu itu kapalnya bukan pakai oli. Bukan pakai solar pak, pakai angin. Antum uji itu. Angin itu berahmat. Tahu rahmat? Kalau antum punya kebun, nggak berbuah pakai hijib ini, maka dikawinkan sama angin tadi. Tapi ingat dosisnya, ya cukup sekali aja. Nanti 100 kali. Rebah dia tuh pohon itu, bener itu. Badai itu, ya, paham ya? Nah, kalau di lautan udah jelas. Kalau di lautan, hati-hati mengamalkannya. Ya, bisa juga ada gelombang gede gara-gara baca ini kan? Nah, itu masalahnya. Jadi harus diilmui. Ya, karena sifatnya ini untuk perang kan. Jadi jangan salah tempat. Wah, di tengah laut nih, tenang aja.
Wah, kita sambil berdoa hijib bahari pas makbul, segede gunung dia tuh. Ada terjadi itu, kacau kita. Iya kan? Karena dipanggil kan? Iya. Dan ini memang terjadi. Iya. Jadi apa digunakan kalau misalnya hal-hal seperti itu? Ada hijibnya. Disinilah perlu ilmu. Jangan sampai salah baca. Maksud menghontal ombak, dia datangkan ombak. Kan dia maksud memadamkan api, ya, didatangkan api. Habislah kita. Ya. Jadi serangan sihir yang berat boleh pakai ini karena sifatnya memanas. Ujungnya memanas. Ya. Karena ada yang disebut campuran kimia sahada bagi pengamal pada makhluk manusia. Ya. Terjauhkan kalau kita mengamalkan secara istiqomah dengan niat biasa, lillahi ta'ala, Allah saja yang tahu nawaitu kita mengamalkan ini, ya, terhindar dari sifat sombong, dengki. Kalau ada dendam, amalkan ini kepada sesama. Dan kalau dalam lawan, dia menggetarkan musuh. Dan paling keren, menolak gangguan setan dan jin. Ya. Mendekatkan kepada hajat rizki yang bersifat melimpah besar. Jadi fadilah keutamaan hijib bahar sudah jelas. Jadi hijib bahar merupakan sebuah hijib yang istimewa dan dianjurkan untuk diamalkan dengan syarat istiqomah. Para ulama sudah mengatakan bahwa hijbul bahri mengandung ismullahil azam, beberapa rahasia yang sangat agung. Karenanya Abu Hasan Asy'ajili menjelaskan tentang hijib ini. Keutamaannya membaca hijib menurut si pencipta, si penemu, ya, adalah sebagai berikut. Kul annahul imana asyaladilu wa huwa hijbun ajimul qadri wa kuri alal kafiyati ila amina wala maridin illa sufiya wala ala malufin illa jala anhul lafalu wala kuriya hiji hada ala Baghdad ma'ahadatal tataru wa makuri fi makanan illa salama ala fati fahija minal ahati wa sumiyatahu al adatul wafiatu wal jannatul waqiyati faman qara'ah anda tulu as-samsi ajabal da'watu wa faraza karbiti wa rafa qadrahu wa sariha sadri wa amina min tawarikil jinni wal insi. Itu kata penemu Asy'ajili. Dia berkata begitu. Imam Syajili berkata mengenai hijib ini. Hijib bahar merupakan hijib yang agung derajatnya. Hijib ini tidaklah dibaca pada orang yang sedang takut, khawatir, takut kebangetan takutnya, khawatir, takut ada gempa, takut miskin, takut nggak dapet istri. Pakai sakron. Ya. Tapi ketakutannya sudah melampaui batas kemampuan kita, boleh. Ya. Dibaca pada orang yang sedang takut sangat tinggi, melainkan dia akan kembali tenang. Itu kata Syajali. Ya. Pada orang sakit, yang sakitnya sulit disembuhkan secara ikhtiari sain, pada orang yang sedang bersedih akibat sakit yang tidak ada kesembuhannya, kalau hijib ini dibaca, maka akan menenangkan. Dan insya Allah kalau berkehendak Allah bisa mengikhtiarkan menjadi sembuh. Ya. Di tanah Irak tentu tidak akan diekspansi oleh kaum Tartar. Tidaklah hijib ini dibaca di suatu tempat kecuali akan aman pada masa itu. Sayangnya hijib ini belum ketemu. Ya. Mara bahaya terjaga dari hama. Hama ini sudah menyerang habis-habisan. Kalau babi itu nenek kecil itu, karo pusing loh. Pakai hijib ini habis tuh karo. Ya. Aku menamakan hijib ini dengan nama Al-Ida wal Fawiyah wal Al-Junnah wal Waqiyah.
Barang siapa baca hijib ini, tak kala terbitnya matahari, maka Allah mengabulkan doanya, menghilangkan kegelisahannya, mengangkat derajatnya, melapangkan dadanya, dan akan aman dari gangguan jin manusia. Ya, karena itu cara pengamalannya, tata cara dan adab membaca hijib bahar. Nanti jelasnya silakan baca. Ya, untuk membaca hijib bahar diperlukan tata cara adab yang benar, yaitu sebagai berikut. Adab yang baik hanya adab saat membaca zikir hijib-hijib, tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah saja, bukan ke hijib. Melalui hijib aku tetap meminta tolong kepada Allah. Paham ya? Nah, itu dia. Jadi kekuatan itikot tauhidnya di hijib bahar harus kuat. Karena salah amalan sifatnya jadi kemahlukan. Berbahaya, nggak ada batasan. Nah, itu dia. Bertawasul dengan membaca surat Al-Fatihah ditujukan kepada Imam Abi Hasan Asy'ajili, khususnya dilarui Imam Abi Hasan Asy'ajili Al-Fatihah. Bacakan ya. Sudah itu bacakan tawasul ini, kirim Fatihah Syekh Abdul Qadir Waliullah. Ya. Sir Rahu Qadasallahu Al-Fatihah. Sudah itu hijib ini setelah kirim Fatihah tadi, pas membaca hijib diangan-angankan dalam pikiran kita pada saat membaca kalimat Al-Bahri. Masuk niat tuh. Al-Bahri. Yang terdapat dalam hijib tadi banyak tuh kata Al-Bahri, masuk niat. Jadi jangan terburu-buru. Tiap kali membaca Hamim yang berjumlah 7, wajah menghadap ke depan. Hamim belakang putar. Kalau itu di lapang untuk mengamalkannya. Hamim samping kanan. Hamim samping kiri. Hamim tengadah ke atas, Hamim tengadah ke bawah. Sebelum membaca Hamim yang ketujuh, membaca kalimat berikut. Sebelum membaca ke bawah, baca kalimat ini. Dafatu billah kulla baliyatihi min hadihil jahati al-syati'i bi barahat kati hadihil asma'i sasati wa tajlabtu biha kulla khairiyati min hadihil jahati sisti. Aku menolak segala cobaan. Aku menolak segala ujian dari 6 arah. Dengan perantaraan Allah, berkah dari 6 nama ini. Dan aku memohon agar dimudahkan mendapatkan setiap kebaikan yang datang dari 6 arah ini. Setelah baca itu, tundukkan kepala ke bawah. Sampai? Tundukkan ke bawah. Nah, lalu mengucapkan Hamim yang ketujuh. Baru ucapkan Hamim. Paham ya? Nah. Tangan kita memegang tubuh kita setelah ucapan itu. Amin. Tangan kita lepas tadi memegang tubuh kita, ya. Lalu diusapkan pada wajah. Tubuh usapkan pada wajah, ya. Sambil pikiran kita menghadirkan hal yang diinginkan pada saat mengucapkan kaf, ha, ya, ain, shot. Kifayatunanya pada setiap huruf awal tangan kanan tidak pada tangan kiri, tangan kanan dulu. Menggenggamkan jari satu persatu, dimulai dari jari kelingking satu membaca kaf, genggamkan, diakhiri sampai jempol, ya, sampai jempol saat membaca shot. Tangan kanan terus menggenggam, ya, sampai setelah menyelesaikan baca ha, mim, ain, sin, kaf. Tangan kanan dibuka genggamannya, dimulai dari jari yang terakhir menggenggam yang itu jempol sampai jempol, ya. Jadi setelah itu dilapatkan baca tadi Bismillahirrahmanirrahim sebagai penutup, ya aliyu ya azimu ya halimu ya alimu ya anta robbi wa alimul kahasbi fanama robbi robbi wa namal hasbu hasbi tansuraman tasaru wa antal ajijul rahim. Tadi udah disampaikan. Baca itu, tapi poin-poin yang digenggam tadi kan sudah dipraktekkan, nggak perlu diulang.
Karena dipraktekkan langsung kita ngerti kan. Pas baca itu kita mesti gimana? Ya. Insya Allah dengan menjelaskan lagi lebih dalam lagi. Tiap sudah zikir kita amalkan ini dulu sebagai latihan ya, terutama di hari Jumat ya. Nah, jadi itulah yang perlu Andung sampaikan amalan-amalan ini, dan insya Allah mudah-mudahan amalan ini menjadi faedah untuk kita. Jadi Allah itu sebaik-baik pemelihara kita, sebaik-baik penolong, karena disitulah kita mengamalkan hiji bahar ini. Dengan nama Allah yang bersamanya, dia adalah sesuatu akan membawa malapetaka kalau kita mengamalkan ini. Dan terakhir kita sama tahu, kita tetap tutup selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Walau alam bisawab, kita katakan ini, mudah-mudahan Allah meridhoi. Paidu Andung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya,